Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus tentang kata-kata mutiara atau kata bijak yang biasa disebutkan terutama di dalam web. Karena kita terkadang menemukan banyak sekali kata-kata bijak yang ada di dalam web, tetapi dalam prakteknya itu terkadang kita mengabaikannya. Sehingga perlu ada penjelasan lebih, perlu ada penjelasan yang lebih rinci agar apa yang ada di dalam web, apa yang ditulis di dalam web tentang kata bijak ataupun kata mutiara itu bisa benar-benar kita aplikasikan dan juga benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga kata-kata yang sudah disebutkan di dalam web itu tidak hanya kata-kata yang hanya omong kosong saja, kan? Tanpa ada praktek ataupun tanpa ada aplikasinya apa. Sehingga dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana minimal kita tahu mempraktekkan kata-kata indah yang terukir dalam web tersebut entah dari mana saja. Nah, dalam hal ini tentunya di luar dari sudut pandang manapun yang bisa kita lihat, baik agama, sosial, budaya, dan sebagainya, melihat berbagai sudut pandang tadi, yang lebih penting adalah bukan kita melihat dari mana sudut pandang ini dalam membangun kata-kata tersebut, tetapi bagaimana kata-kata ini itu dapat benar-benar merubah kita, merubah kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita menjadi yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah dan sebagainya, dan dapat memotivasi, mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik di luar dari sudut pandang manapun. Jadi dalam hal ini yang akan saya jelaskan itu adalah tentang kata-kata atau sebuah pernyataan tentang kata-kata indah atau kata mutiara yang itu tentunya nanti bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka dari itu sekarang bisa kita mulai dari yang nomor pertama ya. Ini saya mencari di internet saja, saya buka di internet agar kata-kata ini bisa berkembang, agar kata-kata ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada ilustrasi-ilustrasi ataupun analogi yang bisa kita pakai. Oke, yang pertama adalah bangun pagi-pagi setiap hari sehingga saat orang lain masih bermimpi, kamu bisa mewujudkan impian. Dari Hal Elrod. Ya, kita bisa ketahui bahwa karena pada pagi hari kita akan belajar tentang kata-kata mutiara, kata motivasi, tentang bangun pagi, maka dari itu dalam kata-kata yang sudah saya cari itu adalah tentang bangun pagi. Oke, yang pertama bangun pagi setiap hari. Ya, memang kita memang setiap hari itu memang kita harus bangun pagi, ya kan? Tentunya hal ini kita sesuaikan dengan dengan pekerjaan kita di luar dari itu semua. Tapi bangun pagi itu menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena bila kita melihat kata selanjutnya, bangun pagi-pagi setiap hari sehingga saat orang lain masih bermimpi, kamu bisa mewujudkan impianmu. Nah, sebenarnya hal ini secara sederhana kita bisa maknai bahwa pada saat orang-orang tidur dan pada saat itu sedang bermimpi, ya kan, dan kita bangun duluan, kita bangun lebih awal daripada mereka, maka kamu akan bisa cepat mencapai impianmu daripada mereka yang masih tidur, ya kan? Karena yang masih tidur, logikanya adalah yang masih tidur itu mereka masih bermimpi, dan kita yang sudah bangun dengan impian tadi malam, dengan impian yang sudah kita impikan tadi malam, kita bisa wujudkan dimulai dari pagi ini. Contohnya seperti ini, ya kan? Contohnya seperti ini. Bila ada seorang itu bangun tidur dan dia bermimpi hari ini itu mendapatkan sebuah pekerjaan yang awalnya tidak punya pekerjaan dan dia bermimpi mendapatkan pekerjaan. Ketika dia masih tidur dan dalam mimpinya, maka dia tidak akan bisa mewujudkan impiannya. Ya, impiannya yaitu mendapatkan pekerjaan karena dia masih tidur. Tetapi bila kamu juga punya impian yang sama, yaitu impian yang
tadi malam kamu bermimpi bahwa kamu mempunyai pekerjaan dan juga mendapatkan gaji, maka bila kamu bangun pada pagi hari dan kamu memulai untuk mengejar pekerjaan tersebut, maka hal itu akan dapat mewujudkan impian kamu tadi malam. Jadi nomor pertanyaan logikanya seperti itu. Pada intinya adalah kalian bisa mulai bangun pagi agar kamu bisa meraih cita-citamu yang lebih tinggi, ya, bisa meraih impianmu yang lebih tinggi, bisa benar-benar mewujudkan sesuatu yang itu hanya ada di dalam mimpi kamu, dalam tidur kamu. Nah, maka kamu harus bangun. Nah, ketika kamu ingin mewujudkan impian kamu, ketika kamu ingin mewujudkan cita-cita kamu, maka kamu harus bangun. Ya, harus bangun. Oke, itu inti nomor satu. Ya, kamu harus bangun. Tidak boleh kamu berlarut pada tidurmu dan dengan mimpi indahmu. Ya, karena mimpi itu hanya bunga tidur saja. Kamu hanya merasakan bunganya tidur, tapi tidak merasakan bunganya dunia. Yang itu benar-benar ketika kamu bangun itu kamu merasakannya secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ya, saya menemukan bahwa kebanyakan dari kita bangun setiap hari bukan karena kita benar-benar ingin, tetapi karena kita harus melakukannya. Kita harus berada di suatu tempat, melakukan sesuatu, menjawab atau merawat seseorang. Tetapi ketika kamu mengubah niatmu dan menciptakan keinginan yang tulus bahkan antusiasme untuk bangun di pagi hari, seluruh hidupmu akan berubah. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ini masih ada hubungannya dengan yang pertama. Ya, saya menemukan bahwa kebanyakan dari kita bangun setiap hari bukan karena kita benar-benar ingin, tetapi kita harus melakukannya. Nah, kita harus melakukan bangun pagi di setiap hari. Kalau kita hubungkan dengan yang pertama, ya, kita hubungkan dengan yang pertama, kita harus melakukan, ya, tidak hanya ingin. Kalau hanya ingin bangun saja, ya kan, dan kalah dengan tidurnya, maka kamu tidak akan jadi bangun, kamu akan tetap tidur. Nah, maka dari itu diperlukan dalam diri kita itu keharusan untuk melakukan bangun pagi itu. Karena apa? Ini ada selanjutnya. Kita harus berada di suatu tempat, melakukan sesuatu, menjawab dan merawat seseorang. Jadi kita harus benar-benar ada di dalam kondisi real, ya kan? Ada di dalam kondisi nyata, bukan dalam dunia mimpi. Nah, kita hubungkan dengan yang pertama, ya. Kita harus bangun setiap hari dan kita harus berada di suatu tempat, berada di dalam dunia yang nyata, di mana kita bisa melakukan sesuatu, di mana kita bisa bekerja, bisa mungkin kalau pagi hari ketika kita menyapu lantai, kita bisa membersihkan atau menyuci motor dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah bangun. Dan kita harus bangun itu. Nggak mungkin kita menyapu lantai itu kita masih dalam keadaan tidur, itu maka tidak akan bisa. Maka diperlukan kita harus benar-benar sadar dan benar-benar bangun itu. Nah, karena apa? Karena di sini lanjutkan, ketika kamu mengubah niatmu dan menciptakan keinginan yang tulus untuk bangun di pagi hari, seluruh hidupmu akan berubah. Ya, jadi ketika kamu sudah memulai dari awal dengan bangun pagi, maka hidup kamu atau jam-jam setelah kamu bangun itu akan berubah semua. Ya kan? Karena apa? Karena ketika kamu berada di dunia yang nyata, maka perubahan itu bisa terjadi. Awalnya kamu ketika tidur itu lapar dan dalam keadaan mimpi. Tapi setelah kamu bangun pagi dan kamu sarapan, maka itu akan mengubah hidup kamu, terutama adalah perut kamu. Kamu bisa makan, akhirnya bisa kenyang, tidak lapar saja. Bayangkan kalau kita masih tidur, ya kan, masih tidur terus, pagi tidur, siang tidur dan sebagainya, dan dalam keadaan lapar, maka lapar kamu itu hanya ada dalam mimpi, dan kenyang kamu itu tidak akan nyata. Ya, kenyang kamu itu hanya ada dalam mimpi juga. Nah, maka dari itu, untuk merubah keadaan tersebut, untuk merubah semuanya, untuk merubah keadaan di mana kamu lapar, keadaan di mana kamu tidak mempunyai rezeki, tidak mempunyai uang,
ataupun di keadaan dimana kamu posisinya juga masih capek, maka semua itu harus dirubah dengan cara kamu bangun. Kamu sadar, tidak hanya mimpi saja, mau kenyang mimpi. Nah itu berat juga ya, lapar dalam mimpi, kenyang juga dalam mimpi. Nah itu nggak akan merubah apapun, karena apa? Ketika kamu bangun dari tidur kamu, maka perut kamu akan tetap lapar. Oke, sudah. Saya kira demikian untuk penjelasan singkatnya tentang bangun. Bisa kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Maka dari itu tonton terus, dan juga jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar saya bisa membagikan inspirasi-inspirasi ataupun motivasi, kebijaksanaan dan sebagainya yang itu bisa saya jelaskan, dan juga kemungkinan nanti bisa kita terapkan bersama-sama ya. Oke, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.